Setiap yang keluar najis ilal mania. Yang keluar duit, yang keluar emas, yang keluar ular, yang keluar apa aja itu najis kecuali sperma. Makanya betul kita dari setetes air hina dijual di pasaran kagak laku. Bahan bakunya manusia itu nggak laku, tapi kalau bahan baku ayam laris, telur itu laku pak. Itu bahan bakunya Pak Rusito itu nggak laku dijual pak sampean itu. Seember aja gak laku. Ya jualan-jualan bahan baku manusia nggak laku itu pak. Bau. Betul itu hina. Karena apa? Ya hina satu bau. Yang kedua kalau ketahuan memalukan. Tapi ketika sudah jadi manusia wajibnya pada kunut. Kalau nggak pada kunut, boleh ada sunnah pada jamaah. Yang jadi pertanyaan saya adalah hukum fikihnya gimana tuh? Sperma itu apakah air najis atau air tadi Kobayang tadi bilang air hina? Apakah salah satu bilang najis atau apa gitu Ustaz? Bismillah. Pertama kunut. Kalau madhab Imam Syafi'i pakai kunut. Kalau madhab yang lain tidak pakai kunut. Tadi apa? Pertanyaannya gimana? Kalau jadi kalau orang yang biasa pakai kunut terus sengaja nggak pakai kunut itu gimana gitu ya? Oh iya siap. Bismillah. Ini kita kan pemaham madhab Imam Syafi'i yang kalau sholat itu pakai kunut. Kalau nggak pakai kunut, paham madhab Imam Syafi'i harus sujud sahwi. Tapi ini ada yang iseng pak, sengaja gitu loh. Olawis pokoknya saya mau sekali-kali nggak pakai kunut gitu. Itu sah apa enggak? Oh tetap sah mas. Tetap sah saja. Karena memang kunut bukan rukun. Hanya nanti ketika di alam sana kalau kita plin-plan, ibarat organisasi nggak punya KTA, kartu tanda anggota, umpama yang masuk musola Jamiatul Muslimin harus mengeluarkan ID card-nya atau KTA. Tanpa ID card atau KTA tidak boleh masuk. Sampai datang, Pak, saya jamaah Jamiatul Muslimin, saya pengikut madhab Imam Syafi'i. Itu kalau bicara madhab, dicek, kamu ini ya memang Syafi'i, tapi kok nggak jelas yo? Ini nggak pakai kunut ini. Ini kamu nggak jelas ini. Sama mau masuk sini, KTA-nya mana? ID card-nya mana? Saya nggak punya. Oh nggak bisa. Ketentuan yang bisa masuk ber-ID card atau kartu tanda anggota. Itu bahasa akal kita. Tapi kalau bahasa jawaban fikih, pemaham Imam Syafi'i yang sholat pakai kunut, sengaja nggak pakai kunut tetap sah. Hanya nanti dia dituntut kok plin-plan. Itu bahasanya. Kalau madhab Imam Ahmad bin Hambal, ketika sholat rukuk bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah tahu memang sunnah. Secara global yang namanya sunnah ditinggalkan itu tidak membatalkan sholat. Tapi madhab Imam Ahmad bin Hambal, sengaja kita meninggalkan yang sunnah itu batal sholatnya dengan tanpa ada uzur. Pokoknya ya nggak mau baca,
Itu kalau madhab Imam Ahmad bin Hambal batal. Imam Hambali itu agak keras. Sholat 5 waktu wajib hukumnya jamaah. Kalau nggak jamaah nggak sah. Sholat wajib jamaah. Tapi kalau Imam Syafi'i nggak jamaah tetap sah. Ini mau ngikutin Syafi'i apa Imam bin Hambal ini bahasanya itu. Kalau apa madhab Imam Hambali ya wajib jamaah. Artinya betapa pentingnya sholat jamaah. Terus yang kedua Pak RT, Ustadz tadi penjelasan manusia kan bahan bakunya adalah sperma, dan sperma itu adalah menjijikkan. Pertanyaannya, sperma najis apa tidak? Di dalam fikih Pak RT ada 3 yang dibahas apabila keluar dari laki-laki. Pertama adalah wadhi, kedua madhi, ketiga mani. Biasanya antara madhi dan wadhi atau wadhi dan madhi ini keluarnya kalau kita capek kerja, capek pikiran, itu keluar dengan sendirinya. Itu 1. Nah, yang enggak najis adalah mani. Jadi kullu ma kharaja min ahadis sabilaini najisun ilal maniyah. Segala sesuatu yang keluar dari 2 barang ini, yang depan atau yang belakang, apapun yang keluar semuanya najis. Amma atau imma yang keluar emas, glek 1 kilo ya najis. Hanya itu najis jamid, bisa dicucikan jadi bersih. Tapi kalau yang keluar mani suci. Makanya kita menjijikkan. Bau kan punya sampean? Bau, jijik. Tapi itu suci. Maka umpama kita punten sholat Jumat atau malam-malam tidur mimpi, Pak. Mimpi hubungan badan dengan Syahrini, nggak nanggung-nanggung. Syahrini lah. Hubungan badan keluar sperma. Sarungnya kembloh kita les kabeh dengan sperma. Tapi sarung cuma 1. Pak RT mandi, habis mandi sholat pakai sarung itu sah. Karena mani itu tidak najis. Itu makanya betul kita dari setetes air hina dijual di pasaran kagak laku. Bahan bakunya manusia itu nggak laku, tapi kalau bahan baku ayam laris, telur itu laku, Pak. Itu bahan bakunya Pak Rusito itu nggak laku dijual, Pak, sampean itu. Seember aja gak laku. Ya jualan bahan baku manusia nggak laku itu, Pak. Bau. Betul itu hina. Karena apa? Ya hina 1 bau, yang kedua kalau ketahuan memalukan. Tapi ketika sudah jadi manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi aku menjadikan manusia itu makhluk yang paling bagus. Karena apa? Ada akalnya, ada akhlaknya, terus tentu ada iman dan amal soleh. Maka sekali lagi, yang najis, setiap yang keluar najis ilal maniyah. Yang keluar duit, yang keluar emas, yang keluar ular, yang keluar apa aja itu najis, kecuali sperma. Wallahu a'lam bishawab.